Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Serangkaian informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Lydia Nadifa, segera kita simak informasi yang pertama. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar ikuti penilaian verifikasi lapangan hybrid evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2023 via Zoom Meeting. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia karena Kabupaten Banjar mendapat kesempatan untuk mengikuti verifikasi lapangan hybrid Kabupaten Layak Anak tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Banjar mengikuti penilaian verifikasi lapangan hybrid evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2023 via Zoom di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia karena Kabupaten Banjar mendapat kesempatan untuk mengikuti verifikasi lapangan hybrid Kabupaten Layak Anak tahun 2023. Dijelaskan Bupati bahwa upaya pencapaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar telah dilaksanakan melalui optimalisasi tugas, peran, dan fungsi masing-masing stakeholder sesuai indikator-indikator penilaian yang ada pada setiap klaster dan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Untuk pencapaian predikat per tahun 2023 ini, Bupati menginginkan Kabupaten Banjar bisa meraih kategori yang lebih tinggi yaitu predikat Nindya. Adapun tujuan utama sinergitas yang telah terjalin bukan hanya pencapaian predikat saja, tetapi lebih kepada terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk menghasilkan generasi unggul dan berkualitas di Kabupaten Banjar. Tidak lupa Bupati mengharapkan bimbingan dan saran dari tim verifikasi untuk upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak demi terwujudnya Kabupaten Banjar yang manis, yakni maju, mandiri, dan agamis. Stakeholder tentunya diharuskan berinovasi dan berkolaborasi dalam mewujudkan Kabupaten Banjar sebagai Kabupaten Layak Anak. Ikhtiar dan usaha kita bersama menjadi fokus seluruh stakeholder, tapi juga sedikit terlihat di secara visual. Yang pertama, penggunaan hak sipil dan kebebasan anak ini menjadi fokus kita bersama. Yang kedua, mewujudkan lingkungan keluarga yang nyaman dan menjadi pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang kurang beruntung. Ketiga, pemenuhan kesehatan dasar anak serta upaya kesejahteraan anak. Keempat, pemenuhan hak pendidikan serta pemanfaatan waktu luang anak dan kegiatan-kegiatan budaya. Yang terakhir, yang kelima, serta perlindungan khusus anak-anak yang bermasalah. Selanjutnya, kami sangat berharap indikator-indikator KRA tersebut tidak berhenti menjadi checklist evaluasi KRA, tapi menjadi acuan kita bersama untuk pemenuhan hak anak melalui pengembangan KRA yang tentunya kita berharap terintegrasi holistik dan berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Haja Siti Hamidah yang juga selaku Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak tahun 2023 dalam pemaparannya di hadapan tim menerangkan upaya-upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Di antaranya Probisa Manis atau program Ibu Duafa Sayang Anak Mandiri dan Agamis. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banjar juga bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Banjar, salah satunya kegiatan tasmiyah massal implementasi Probisa Manis. Juga ada program Rahatan Anak atau Radio Sahabat Anak, di mana Forum Anak Daerah berkolaborasi dengan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, khususnya Radio Suara Banjar, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas dan aktivitas Forum Anak di Kabupaten Banjar. Forum Anak juga dilibatkan dalam segala kegiatan pemerintah daerah seperti musrenbang kecamatan, sosialisasi pernikahan usia dini, dan sosialisasi bersama Polres Banjar. Wahyu Fuad, Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, 330 calon jamaah haji tahun 2023 asal Kabupaten Banjar dilepas oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menuju embarkasi Banjarmasin di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati mengucapkan selamat kepada calon jamaah haji dengan harapan bisa menjalankan rukun Islam kelima tersebut dengan lancar dan kembali dengan selamat mendapat predikat haji mabrur. Disaksikan oleh pihak keluarga, 330 calon jamaah haji tahun 2023 asal Kabupaten Banjar dilepas oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menuju embarkasi Banjarmasin di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Atas nama pemerintah daerah Bupati Banjar, Haji Saidi Mansur mengucapkan selamat kepada calon jamaah haji dengan harapan bisa menjalankan rukun Islam kelima tersebut dengan lancar dan kembali dengan selamat mendapatkan predikat haji mabrur. Saidi Mansur mengatakan kelompok terbang 1 yang diberangkatkan lengkap dengan pendamping dan petugas kesehatan. Ia tak lupa meminta kepada calon jamaah haji untuk mendoakan yang belum berangkat haji serta menjaga kesehatan sepanjang perjalanan haji. Pesan lainnya agar jamaah bisa mengikuti arahan para pendamping selama perjalanan haji baik dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kloter pertama ini diberangkatkan, kami staf wakil dan Anda Guru Hatim tadi melepas dengan doa beliau. Kami mengingatkan pada seluruh jamaah haji tentunya harus mengikuti arahan-arahan pendamping, harus sabar karena ini perjalanan panjang, perjalanan yang harus hikmat, yang penuh hikmah karena menunaikan ibadah haji salah satu rukun Islam yang kita yakini. Dan juga kata Anda tadi juga menyampaikan doa seorang musafir adalah doa yang mustajab. Kami juga tadi minta doakan kepada seluruh warga masyarakat yang tentu belum berkesempatan, mudah-mudahan bisa berkesempatan menunaikan ibadah haji, dan mudah-mudahan kami atas nama pemerintah daerah pribadi mendoakan juga berjalan dengan lancar, kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Ini haji kloter pertama Pak ya? Kegiatan juga dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah, serta pembacaan doa Guru Hatim Salman. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banjar lakukan pemaparan di hadapan tim penilai 8 aksi konvergensi stunting tahun 2023. Melalui kegiatan konvergensi di setiap SKPD, BUMN, BUMD, dan Forum CSR dari tingkat desa hingga kabupaten atau kota tahun 2022, Kabupaten Banjar berhasil menurunkan prevalensi stunting yang berdasarkan survei SSG sebesar 26,4%. Seperti diketahui bersama, prevalensi stunting yang terbilang cukup tinggi di Kabupaten Banjar tahun 2021 mencapai angka 40,2%. Menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kabupaten Banjar. Melalui kegiatan konvergensi di setiap SKPD, BUMN, BUMD, dan Forum CSR dari tingkat desa hingga kabupaten kota tahun 2022, Kabupaten Banjar berhasil menurunkan prevalensi stunting berdasarkan survei SSG sebesar 26,4%. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banjar di hadapan tim penilai 8 aksi konvergensi stunting tahun 2023 di ruang rapat Syahrir YP Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Menurut Wakil Bupati, semua pihak perlu bekerja sama dan saling bersinergi dalam mendukung terlaksananya rencana aksi percepatan penurunan stunting di provinsi atau kabupaten, yang mana target pencapaian angka stunting di angka 14%. Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik dengan dilaksanakannya penilaian kinerja 8 aksi konvergensi di kabupaten kota. Adapun 8 aksi konvergensi stunting yang dipaparkan meliputi analisa situasi, rencana program kegiatan, rembuk stunting, perbub tentang pradesa, pembinaan kadar pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi, serta review kerja tahunan. Adapun inovasi yang terdampak signifikan terhadap penurunan stunting, diantaranya kepo centing atau kesehatan reproduksi cegah stunting. Salah satunya tentang pemenuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak dan alat kontrasepsi.
Selain itu, ada Pro Bisa Manis atau program bantuan ibu duafa maju mandiri dan agamis, yakni tentang menciptakan Kabupaten Banjar yang ramah dan layak anak. Ada juga BAAS atau Bapak Bunda Asuh Anak Stunting, yakni tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberian makanan tambahan pangan lokal kaya protein. Hendra Fuad, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2023 mengusung tema Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat, digelar di ruang terbuka hijau Alun-Alun Ratu Zaleha, Martapura. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bahwa upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui program Bangga Kencana dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2023 mengusung tema Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat, digelar di lapangan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Alun-Alun Ratu Zaleha, Martapura. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar ini diawali senam bersama, dilanjutkan dengan pemaparan dari dua narasumber dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan, peringatan Hari Lanjut Usia Nasional merupakan ajang silaturahmi antara lansia atau pralansia sebagai sarana menambah pengetahuan serta upaya mewujudkan lansia tangguh fisik, mental, maupun sosial. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bahwa upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui program Bangga Kencana dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Ditambahkan Wakil Bupati, berdasarkan pendataan keluarga dan pemutakhiran di Kabupaten Banjar, ada sebanyak 37.152 lansia. Sedangkan untuk pembinaan kelompok kegiatan bina keluarga lansia, sebanyak 55 kelompok dengan 43 kelompok BKL yang aktif. Sementara itu, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Republik Indonesia, Nila Rahmawati menyebut, salah satu tugas pihaknya adalah berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kelanjut usiaan yang sehat, tangguh, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Sehat, kuat, mandiri, pastinya Indonesia akan bermartabat. Terutama dalam rangka peringatan lansia yang ke-20 pada tanggal 29 Mei, yang diperingati setiap tanggal 29 Mei. Jadi kita berupaya semua lansia itu bagaimana merasa sehat, dia mandiri dan bisa mengatur dirinya sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Bu, upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan lansia yang tangguh tadi apa, Bu? Upaya yang dilakukan, kami punya namanya kelompok bina keluarga lansia, di mana para lansia itu setiap bulan diharapkan hadir aktif. Kemudian di sana sebenarnya bagus sekali Pak, bukan hanya dikasih materi yang baik yang merawatnya maupun lansianya, tapi juga mereka bisa beraktivitas selama lansia, periksa kesehatan dan lain-lain. Dan ada kader-kader yang akan Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, Hari Lansia tanggal 29 Mei 2023 di Alun-Alun Ratu Zaleha. Dan pagi dari jam 7 tadi kita melaksanakan senam lansia. Kemudian setelah itu beberapa narasumber, ada 2 narasumber. Pertama Ikatan Keluarga Koordinator Keluarga Berencana, kemudian dari Gizi Dinas Kesehatan memberikan narasumber, kemudian dilanjutkan dengan acara seremoni. Ada berapa lansia yang hadir hari ini? Lansia yang berhadir hari ini 250 orang yang ada di Kabupaten Banjar, di sekecamatan Kabupaten Banjar. Jadi ada kita kemudian dari Pantiwerda,
ada 15 orang, kemudian selanjutnya 235 itu dari berbagai kecamatan. Kita bagi sesuai dengan ada di kecamatan, lajur usia yang ada di kecamatan. Jadi jumlah yang hadir pada hari ini 250 orang. Nah, harapannya bagi mereka yang sudah ujur yang di atas 60 tahun, mereka bisa mengisi aktivitas kegiatannya dengan sukaria, kemudian bisa melaksanakan tugasnya, kegiatannya dengan sehari-hari. Ya, ini harapannya. Jadi mereka bisa bersama-sama berkumpul, para lanjut usia bisa saling bersilaturahmi. Ya, moga-moga mereka tambah semangat, ya, bisa berkarya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian mereka masa dihargai, masa hidupnya mudah-mudahan mereka lebih bisa mengisi di dalam masyarakat, kehidupan sehari-hari bisa mengisi dengan aktivitas yang positif. Peringatan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK, Sekda, dan SKP di Kabupaten Banjar, diikuti 500 orang terdiri dari kelompok bina keluarga lansia, pengelola keluarga lansia, para lansia, siswa-siswi SMP, SMA, dan tingkat sederajat serta unsur terkait. Khairin Zidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Wali Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Haji Andriansyah Fikri, beserta rombongan melakukan kunjungan studi tiru dan silaturahmi ke Kabupaten Banjar. Maksud dan tujuan studi tiru ini adalah untuk belajar dan meniru apa yang menjadi kelebihan dari Kabupaten Banjar, terutama di sektor perikanan. Wakil Wali Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Haji Andriansyah Fikri, lakukan kunjungan studi tiru dan silaturahmi ke Kabupaten Banjar. Disambut Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman di Aula Barkat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, suatu kehormatan dan kebanggaan mendapat kunjungan dari pemerintah Kota Prabu Mulih. Dijelaskan Hilman, dari kunjungan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah Kota Prabu Mulih dan pemerintah Kabupaten Banjar untuk saling bertukar informasi dan bertukar pengalaman. Sementara itu, Wakil Wali Kota Prabu Mulih Haji Andriansyah Fikri menjelaskan, maksud dan tujuan studi tiru ke Kabupaten Banjar adalah untuk belajar dan meniru apa yang menjadi kelebihan dari Kabupaten Banjar, terutama di bidang perikanan. Ditambahkannya, antara Prabu Mulih dan Kabupaten Banjar memiliki kesamaan, yakni sebagai penghasil ikan betok atau ikan papuyu. Karena tangan jahil, populasi ikan di Prabu Mulih hampir punah, jadi pihaknya ingin belajar mengenai budidaya ikan betok untuk dibudidayakan lagi, dan juga ikan haruan atau ikan gabus. Turut hadir dalam acara ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Prabu Mulih, Hajah Suryati Ngesti Rahayu beserta wakilnya, Hajah Reni Indayani, Ketua Asosiasi Kepala Desa Kota Prabu Mulih beserta Kepala Desa, perwakilan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, beberapa Kepala SKPD terkait, dan Abdesi Kabupaten Banjar. Fahrizal Rif'ah, Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pusbangkom, Pimnas, dan Manajerial ASN melakukan visitasi kepemimpinan nasional, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 6 tahun 2023 ke Kabupaten Banjar. Kelompok ini menerapkan subtema tentang strategi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk menghadapi perubahan iklim serta pengaruhnya terhadap sosial, ekonomi, dan pertahanan nasional di Kabupaten Banjar. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pusbangkom, Pimnas, dan Manajerial ASN lakukan visitasi kepemimpinan nasional, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 6 tahun 2023 ke Kabupaten Banjar, tepatnya di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Kunjungan disambut Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, didampingi Kepala BKP SDM Erni Wahdini, Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani, dan beberapa Kepala SKPD Kabupaten Banjar.
Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam sambutannya yang diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, Kabupaten Banjar telah melaksanakan beberapa langkah penanggulangan hutan dan lahan dalam menghadapi perubahan iklim, serta pengaruhnya terhadap sosial ekonomi dan ketahanan nasional. 3 lokus yang berkaitan dengan tugas dan fungsi peserta melakukan kegiatan visitasi ini adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup, BPBD, serta Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Banjar. Dewi Ojar Ratnakumala dari Lembaga Administrasi Negara selaku Ketua Rombongan mengatakan, visitasi kepemimpinan nasional kelompok 1 ke Kabupaten Banjar berjumlah 15 orang. Kelompok ini menerapkan subtema tentang strategi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk menghadapi perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap sosial ekonomi dan pertahanan nasional. Alasan Kabupaten Banjar dipilih sebagai lokus dan visitasi kepemimpinan nasional karena peserta ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kondisi di lapangan, permasalahan apa yang dihadapi dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan hutan di Kabupaten Banjar, dan bagaimana kebijakan, gagasan, strategi, dan inovasi pemerintah Kabupaten Banjar terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Lydia Rifah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman hadiri rapat koordinasi tim pelaksana Smart City 2023 Kabupaten Banjar. Pelaksanaan rapat koordinasi ini menurut Hilman sebagai tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan Smart City di Kabupaten Banjar dari inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan di aplikasi Intan Bakilau. Jadi ini gawe seberataan. Guna mewujudkan visi Kabupaten Banjar maju, mandiri, dan agamis atau manis, dikolaborasikan dengan program Smart City atau Kota Cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini disampaikan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat rapat koordinasi tim pelaksana Smart City Kabupaten Banjar di Aula Bappedalit Bank Kabupaten Banjar di Martapura. Hilman menjelaskan perkembangan Smart City di Kabupaten Banjar berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dengan cara bekerja yang cerdas dari SKPD sesuai dengan 6 dimensi Smart City, diantaranya Smart Government, Smart Society, Smart Living, Smart Economy, Smart Branding, dan Smart Environment. Dari 6 dimensi tersebut mengajukan program atau inovasi unggulan dari SKPD terkait. Pelaksanaan rakor ini sebagai tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan Smart City di Kabupaten Banjar dari inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan di aplikasi Intan Bakilau. Inovasi yang paling berdampak atau perubahan di masyarakat dari 6 segmen Smart City akan dipaparkan pada rapat evaluasi oleh Kementerian Kominfo dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Kota Surabaya pada 12 Juni 2023. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit menambahkan, pihaknya memfasilitasi pengisian kuesioner dari seluruh SKPD terkait progres inovasi daerah dari masing-masing SKPD sebagai bukti dukung. Bagus Faidillah, Suara Banjar melaporkan. Kantor staf kepresidenan. Jadi ini gawe seberataan. Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.